Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang terhormat Pak Direktur, karena saya dahulukan karena suka kelewat. Pak Direktur Keuangan yang senantiasa support kepada seluruh aktivitas di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, tetapi insya Allah tidak merupakan mengurangi kehormatan kami kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya senang membaca ayat yang tadi dibacakan, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat ini menjadi kunci pembuka kenapa saya senang di Muhammadiyah, begitu. Karena ternyata apa yang dikembangkan di dalam organisasi yang kita cintai ini sedikit pun tidak ada nuansa kekerasan, tidak ada nuansa pertentangan. Karena yakin betul yang tertulis di dalam surah Yasin itu tadi, al-yauma nahtimu ala afwahihim, bahwa pada satu hari nanti akan ada sebuah situasi yang sangat mencekam kita semua. Siapapun itu, mau kiai, mau ustadz, mau karyawan, mau siapa saja, tidak akan ada yang merasa nyaman, merasa tenang, karena semuanya itu memikirkan apa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum pintu neraka itu kelihatan, baru mendengarnya saja kata-kata neraka, itu sudah menangis yang tidak ada henti-hentinya. Al-yauma nahtimu ala afwahihim. Hari itu adalah hari mahkamah, hari pengadilan yang tidak bisa dikibuli, hari pengadilan yang tidak bisa, mohon maaf, yang tidak ada alasan, tidak ada kesempatan untuk sogok menyogok. Semuanya clear, semuanya as per perilaku kita. Segalanya tergantung kepada perilaku kita. Indikatornya bahwa kita tidak bisa menyogok, tidak bisa berdusta, al-yauma nahtimu ala afwahihim. Mulut kita ditutup. Tidak bisa berkata-kata lagi kita. Ya, karena mulut kita dikunci. Kalau ditegaskan oleh Taufik Ismail di dalam sebuah lagunya yang dinyanyikan oleh Chrisye, Allahu Yarham. Demikianlah pemaknaan, ya, arti mulut kita dikunci yang ditafsirkan oleh Pak Taufik Ismail. Yang kita kenal, beliau adalah seorang dokter gigi, ya, Pak Taufik Ismail itu. Upami lepas kapunten contoh ya.
Beliau seorang dokter gigi kalau tidak salah, nih mohon dikoreksi. Ya, tetapi karya-karyanya tidak hanya dalam bidang kedokteran gigi, beliau sangat memahami makna-makna ayat-ayat suci Al-Quran. Itu Pak Taufik Ismail. Sehingga sejumlah artis-artis yang berbasis religius itu mendapatkan pelayanan yang luar biasa dari Pak Taufik Ismail itu. Di antaranya yang kita kenal di Bandung, lagu-lagu Bimbo. Kalau pada bulan suci Ramadan itu datang, atau sebelum bulan suci Ramadan, rasanya setiap stasiun TV dan studio radio itu memutar lagu-lagu Bimbo yang merupakan karya-karya Taufik Ismail. Contoh, Rindu Rasul. Hafal kan? Dok, kelihatannya harus ada festival lagi. Ya, itu adalah ekspresi sholawat kepada Nabi dalam versi syair Indonesia. Rindu kami padamu ya Rasul. Yang pada awal-awal di launchingnya lagu itu, Teh Iin, ya adik terkecil dari keluarga Bimbo itu, mesti dia setelah kata pertama akan menoleh ke belakang, dan itu artinya meneteskan air mata. Saking meresapnya, saking mengertinya, saking memahaminya, bahwa ternyata ajaran Islam itu ditinjau dari berbagai sisi, memberikan kepuasan kepada kita manusia. Menangis dalam konteks ini, merasa puas, merasa bahagia, ada seorang sastrawan, seorang penyair yang bisa menyusun ya karya-karya sastranya sampai seindah itu. Yang sampai hari ini itu masih tetap menjadikan bagian dari kebanggaan kita kalau kita mendengar lagu-lagu itu. Saya pengalaman pribadi, kalau menjelang buka puasa, ngabuburit di Jalan Ganesa, di Masjid Salman, begitu mendengar lagi itu rasanya keimanan kita naik. Rasanya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi substansi dari nilai-nilai Islam yang luhur itu ditampilkan dalam bentuk apapun, itu sungguh memberikan kepuasan batin kepada kita. Itu karyanya Pak Taufik Ismail yang dilakukan oleh Bimbo, yang dinyanyikan oleh Chrisye dan lain-lain. Nah, itu karya Taufik Ismail. Kemudian karya-karya yang profesinya bukan sebagai penyair, bukan sebagai sastrawan, juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa membangun prestasi seperti itu. Karena di dalam surah Yasin itu tadi, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada satu hari akan ada hari di mana mulut kita ditutup, tangan kita yang akan berbicara atas, kemudian kaki kita yang akan menjadi saksi atas segala apa yang pernah kita lakukan. Profesi apapun kita, nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk Pak Taufik Ismail itu tadi. Ya, mungkin wallahu alam Pak Taufik Ismail akan menjawab pertanyaan dari malaikat,
apa yang telah engkau lakukan. Kami telah apa kalau membuat lagu itu mengarang, kalau mengarang sebenarnya dengan musiknya kan. Ya, udah kita sepakati mengarang lagu ya. Ya, mungkin Pak Taufik Ismail akan menjawab, aku telah mengarang lagu yang selalu dinyanyikan pada tiap bulan puasa di setiap tahun. Dan itu adalah ekspresi solawat kami kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lagunya rindu kami padamu ya Rasul dan selanjutnya. Ibu-ibu biasanya lebih baik menyanyikannya. Akhir-akhir seperti itu. Jadi profesi apapun tidak ada yang terlepas dari kalkulasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang berhak untuk masuk surga itu bukan hanya kiai, bukan hanya ustadz, bukan hanya guru agama, tidak. Semuanya punya hak untuk bisa mendapatkan kunci surga. Selama apa yang kita lakukan itu ya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak sebagai praktisi tenaga kesehatan masuk tidak untuk kandidat untuk bisa mendapatkan kunci surga? Halo? Masuk tidak? Kata siapa? Oke? Setuju bahwa kita pun termasuk kualifikasi yang berhak untuk mendapatkan kunci surga? Iya, kenapa tidak? Bahkan mungkin bisa jauh lebih memiliki hak daripada profesi-profesi lain. Bayangkan, ya, bayangkan bagaimana hari-hari di hadapan kita selalu menguruskan orang-orang yang perlu mendapatkan pertolongan. Yang mudah-mudahan terhindar dari kematian. Walaupun mati itu tidak bisa dihindari. Tetapi beda nilainya kalau upaya-upaya itu dilakukan oleh seorang dokter, dilakukan oleh seorang perawat dengan sepenuh hati karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita harus menyelamatkan orang lain. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Cintai apa-apa, siapa-siapa yang ada di bumi, niscaya akan dicintai oleh yang ada di langit. Bermakna yang ada di langit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hal yang lain-lain. Bukan kekuatan-kekuatan lain. Kalau mungkin masih ada yang berpendapat ada kekuatan-kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keyakinan itu harus segera dikoreksi sebelum ajal menjemput kita. Tetapi bukan berarti ya material-material yang lain itu tidak berguna untuk kita, tidak bermanfaat untuk kita. Semua yang ada di bumi ini dipersilahkan oleh Allah untuk kita, untuk kesejahteraan kita. Tetapi wala tufsidu fil ard. Tetapi penggunaannya, mengambilnya tidak dengan cara merusak. Contoh merusak. Kalau tempat penggalian timah tuh Bangka, Belitung, ya, sekarang terjadi kondisi yang sangat membahayakan. Bekas galian-galian itu, bekas proses tiling itu, ya, sekarang menjadi cekungan-cekungan yang itu menjadi sumber
berkembang biaknya nyamuk dan bahaya-bahaya lain. Yang tigebrus mah tos teu aneh, barudak main bola tigebrus ke bekas penggalian timah itu banyak terjadi. Dan bukan hanya di Bangka Belitung, di Kalimantan bekas galian-galian batu bara dan mining kelas C, kelas B, dan seterusnya. Harus seperti apa cara memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita itu harus dengan cara-cara yang baik. Harus seperti apa kita memanfaatkan hewan yang Allah anugerahkan kepada kita. Cara menyembelihnya, cara memeliharanya harus seperti apa. Itu pun sampai sedetil itu di dalam ajaran Islam itu diajarkan. Contoh, dalam menyembelih sapi pada hari raya Idul Adha. Tidak boleh kita memukul-mukulnya supaya runtuh, supaya ngagoler, gitu, supaya ngedeprek, dipaksa, digusur, dijejek. Itu sangat tidak direkomendasi oleh Islam. Bahkan bukan hanya oleh orang-orang Islam, hari ini sudah terjadi etika atau tata cara, kalau tata krama untuk manusia ya, cara-cara bagaimana untuk menyembelih seekor kambing, seekor sapi. Di dalam, saya sedikit tahu banyak sih tidak, sedikit tahu tentang etika dalam penyembelihan. Ya. Itu sumbernya tidak eksplisit dinyatakan sebagai hasil dari pengkajian Quran dan hadis. Ini orang lain yang keyakinannya berbeda dengan kita membuat karya itu bahwa dalam proses penyembelihan hewan itu harus dengan cara-cara seperti ini. Di antaranya proses pelempuhannya tidak digusur, tidak dijejek, tetapi otaknya dikagetkan di stunning, Pak Dokter ya, stunning, kemudian lemas, baru boleh disembelih. Itu orang lain yang tidak berdasarkan keimanan kepada Allah. Seharusnya yang mengajarkan etika itu, etika kesejahteraan hewan disebutnya dalam ilmu peternakan, seharusnya kan kita yang memiliki nilai-nilai itu. Tetapi psikomotoriknya kelihatannya orang lain lebih dulu. Gak ada masalah itu, tetapi masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang nilai-nilainya bersumber dari Quran, bersumber dari hadis. Irhamu man fil ar, yarhamkum man fis sama, itu cintai apa-apa yang ada di bumi, niscaya engkau akan dicintai oleh yang ada di langit. Termasuk penyembelihan tadi, termasuk pemanfaatan sumber daya alam lain yang Allah anugerahkan untuk kita, yang Allah persilahkan untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bahkan dalam surah Al-Hadid itu eksplisit itu dijelaskan, wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ard. Wa malakum, mengapa kamu, wa malakum, selanjutnya mengapa kamu tidak bisa berinfak di jalan Allah. Penjelasannya di belakang, mengapa kamu tidak bisa berinfak di jalan Allah itu maknanya adalah karena kita miskin. Kalau kalimatnya disederhanakan, mengapa kamu miskin? Oh, mohon maaf, saya nunjuknya ke sebelah sini. Ini juga ada yang miskin.
Begitu? Jadi mengapa kamu miskin? Padahal Allah telah anugerahkan langit dan bumi beserta isinya. Silahkan dikelola dengan sebaik-baiknya. Kalau pandangan kita tentang pengetahuan kita tentang mengelola langit dan bumi itu adalah satu contoh. Mengelola bumi baru sebatas menanam padi, menanam jagung, menanam kedelai. Walaupun kedelai kita hari ini masih import. Jadi tahu dan tempe yang ibu-ibu makan setiap hari kita masih import. Ya. Jadi tidak berbicara high tech, urusan low tech juga. Low tech dengan low tech beda dikit ya. Itu kita masih ketergantungan, tidak tanggung-tanggung. Import kedelai kita itu dari Amerika Serikat dan dari Israel. Oke, gaya kan? Kita setiap hari mau makan barang import. Padahal di dalam surah Al-Hadid itu tadi, wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah. Mengapa kamu tidak bisa berinfak di jalan Allah? Karena kemiskinan itu. Padahal semua yang ada di langit, yang ada di bumi dipersilahkan untuk kita sekalian. Jadi untuk mendapatkan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, itu termasuk benda-benda langit Allah persilahkan untuk dimanfaatkan oleh kita. Oksigen yang ada di langit kita dipersilahkan. Matahari yang ada di langit atau di mana matahari? Dalam perspektif bumi, matahari itu di langit, matahari siang. Ya. Tetapi kalau matahari malam sedang di bawah. Tetapi yang berputarnya bukan mataharinya. Dalam kesepakatan internasional, para ahli astronomi sekarang bahwa yang berputar itu adalah bumi mengelilingi matahari, yang di dalam bahasa sainsnya apa Bu? Istilah sainsnya bahwa matahari menjadi pusat perputaran itu, ya, sedikit kembali belajar fisika, ya, yang disebut heliosentris. Ustaz, yang disebut heliosentris itu karena bumi kita bersama bulan, bersama planet-planet yang lainnya yang ada di gugusan galaksi Bima Sakti, gugusan Milky Way, itu yang menjadi pusat putarannya, titik putarannya adalah matahari. Yang dalam istilah sainsnya disebut heliosentris. Untuk melawan pendapat yang dahulu yang masih berpendapat geosentris. Geosentris itu, halo? Geosentris, oke, connect? Yang beranggapan bahwa pusat putaran ya, tata surya kita itu adalah di bumi. Sekarang banyak tersebar di media sosial bahwa bumi ini tidak ada titik senternya karena ngampar katanya. Itu juga saya belum melihat semua, belum ngecek gitu bahwa benar ngampar bumi ini. Nah, itu Allah dipersilahkan kepada kita untuk memanfaatkannya. Tetapi ada warning dari surah Ar-Rahman. Ustaz, ayat berapa itu? Ya ma'syarul jinni wal insi inistatom min aktoris samawati wal ar fangfudu la tangfudu illa bisultan. Tetapi kata ayat itu
niscaya kamu tidak akan bisa menembusnya sampai penjuru langit dan penjuru bumi, illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Dulu yang disebut yang ditafsir dari kekuatan itu, dari bisultan itu adalah raja. Raja yang bengis, yang bisa menyatakan mati kepada seseorang apabila dia bersalah. Atau jawara dan lain-lain yang bisa membuat keputusan sesaat. Tetapi hari ini bisultan itu bermakna ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, saudara kita yang ada di Amerika sedang menderita sakit, kita bisa segera mengetahuinya. Hanya dengan klik, dengan apa Bu? Dengan klik. Ibu kelihatannya ahli Google ya. Dengan fasilitas-fasilitas komunikasi yang hari ini kita pegang, itu bisa terselesaikan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau dulu zaman saya kecil, ada yang seperti itu disebutnya di telapak tangan itu memakai gambar lopian. Jadi dahulu sudah ada pendapat atau pikiran-pikiran seperti itu. Kalau ingin melihat saudaranya yang ada di Garut sedang apa, jadi dilihat di telapak tangannya. Sekarang terbukti dibantu oleh Pipo, dibantu oleh HP, begitu. Itulah hebatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada tile sectionnya. Ada bagian-bagian, sebut sajalah yang menjadi sampah ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi sampah itu pun besok-besok akan menjadi sebuah nilai, sebuah masalah yang akan berguna juga untuk kita. Contoh, sampah dapur. Dulu sampah dapur adalah sesuatu hal yang menjijikkan. Oh tidak, yang tidak diinginkan. Tetapi hari ini, dari sampah dapur itu bisa kembali menjadi sendal capit. Bisa menjadi kantong kaneron. Bisa menjadi kantong plastik daur ulang. Dan juga bisa untuk membangun budidaya biologi. Bisa menjadi tempat pengembangbiakan apa bilatung teh Bu, istilah biologinya itu magot ya, larva naik ke magot, metamorfosa kemudian bisa terbang dan seterusnya. Dan itu sekarang menjadi sumber energi yang luar biasa. Kandungan proteinnya 60%, hampir sama dengan ikan. Jadi kalau ikan mahal, boleh nggak kalau dipais gitu oleh gitu. Ini nanti nanya ke ahli biologi ini, ahli biologi dan ahli tarji. Biologi urusan nutrisinya, tarji halalan toyibannya. Tidak diselesaikan hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, nampaknya sangat indah. Diawali dari sebuah cerita karya-karya yang indah menjadi kepada tatanan dunia ini yang begini hebat, yang sangat mendukung untuk kehidupan kita. Ternyata di dalam Islam itu semuanya diajarkan. Semuanya diberikan kesempatan, tidak ada yang terkecuali illa bisultan, kecuali yang tidak memiliki sultan, kecuali yang tidak memiliki kekuatan untuk itu, kecuali yang tidak memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa konsepsi ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam Islam? Ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
ayatnya kita faham semua, ayatnya dari lama kita sudah dapat meaningnya, pemahamannya, kemudian proses internalisasinya kepada lubuk hati kita yang paling dalam, kelihatannya kita masih tertunda. Kalau kita melihat kucing, itu adalah hanya sekedar hewan yang mengganggu. Kalau kita melihat lalat, hanya sekedar serangga yang mengganggu kehidupan. Tetapi besok akan didapatkan bahwa salah satu sumber kehidupan biologi terdapat pada lalat, terdapat pada kucing, terdapat pada kelinci. Walaupun sekarang pun sudah mulai banyak diketahui. Kalau berbicara kelinci, apa yang ada di benak kita? Halo? Iya? Kalau kita mendengar kata kelinci, kesananya kata apa yang pantas untuk disambungkan? Iya? Kelinci percobaan. Maknanya apa kelinci percobaan? Karena sangat rendahnya martabat kelinci itu, maka pantas untuk dijadikan percobaan. Disembelih, anatominya diure, dan lain-lain. Itulah tugas kelinci. Tetapi kalau kita memanai bahwa itu adalah menjadi sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, why not? Dipersilahkan oleh Allah. Kalau waktu kita SMA, mulai praktek bedah, itu dengan kata apa yang ada di benak kita waktu membedah. Ya, yang didapat apa? Anatomi itu adalah sebuah sistem yang bisa menjaga kehidupan, kelangsungan kehidupan kodok itu sendiri. Tapi dulu kan kita belum sampai ke lubuk hati yang paling dalam, bahwa itu adalah ciptaan Allah yang Allah berikan untuk kita untuk percobaan, bahkan kalau yang suka untuk dipai sebagian. Baik Bapak dan Ibu sekalian, karena saya harus berangkat ke Cirebon, kelihatannya kita akhiri dulu sampai di sini. Dari surah Yasin tadi menjadi melebar, menjadi kepada tata surya, ya miliki menjadi kepada material lain yang dianugerahkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa memahami lebih baik sehingga kita berbangga menjadi seorang muslim, bisa menjadi ahli ilmu pengetahuan, bisa menjadi orang yang memiliki tingkat kecintaan kepada saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum an akuna li ahihi kama yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang yang pekerjaannya hanya bertengkar dengan saudaranya, bertengkar dengan tetangga. Ada jalan yang biasa dilewati tetangga, digedek, dipagar begitu. La yu'minu. Tidak beriman orang seperti itu. La yu'minu ahadukum an akuna li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang tatkala dia tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum an akuna li jarahu wa ghawailuhu. Tidak beriman seseorang tatkala dia tidak bisa memberikan rasa aman kepada tetangganya. Apakah tetangganya itu muslim atau non muslim? Ketika kita melakukan seperti itu, ya, maka cukup kita mendapat predikat la yu'minu, tidak beriman. Contoh menyembelih sapi itu tadi, la yu'minu, tidak. Kalau kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berperilaku seperti itu kepada hewan pun, kepada pepohonan pun, kepada bumi ini pun, kepada air kita pun, la yu'minu. Itulah Muhammadiyah mengapa menyusun fikih air, menyusun fikih tanaman, menyusun fikih
polutan itu, pengotor udara, polutan dan lain. Saya pikir insya Allah dan mudah-mudahan apa yang telah dikerjakan oleh organisasi kita itu akan mengantarkan kita ke pintu surga Jannatun Naim. Tidak boleh kecil hati kita menjadi anggota Muhammadiyah, menjadi karyawan Muhammadiyah, semuanya dipersilahkan untuk maju, silahkan untuk berkembang. Yang tidak boleh, yang layu minu itu tadi, ya selalu bermusuhan, selalu tidak memberikan kenyamanan kepada saudara kita. Itu hadisnya sangat jelas sekali. Saya yakin dan percaya karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah dari mulai direktur sampai lapisan teknis di ketugasan ini, insya Allah semuanya berhak untuk mendapatkan kunci surga Jannatun Naim. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Syuhada yang telah menyampaikan pencerahan kepada kita. Sangat bermakna, sangat menyentuh wa yuhasibu ahli nafsi. Mari kita introspeksi diri, sejauh manakah amalan-amalan kita yang dipersiapkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diberikan keleluasaan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengumpulkan amal kebaikan itu